Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita sampai pada ayat 15 dari surah Yunus. Sebelum mempelajari ayat 15 ini, lebih baik lagi kita mengingat ayat sebelumnya, yaitu ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelakuan orang-orang kafir Mekah atau orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala pada waktu ayat-ayat Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meniru kelakuan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala berfirman pada ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ahlakna, kami telah membinasakan, kami Allah telah membinasakan al-quruna, generasi-generasi itu, generasi-generasi yang min qablikum, dari sebelum kalian, lama ketika zalamu, mereka telah berbuat zalim, wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti, penjelasan-penjelasan yang benar. Wa ma kanu liyu'minu, dan tidaklah ada mereka liyu'minu, akan beriman, mau beriman. Kadzalika, demikianlah, najzi, kami nanti akan membalas al-qaumal mujrimin, kaum yang berdosa itu. Allah menyebut orang Mekah padahal mereka musyrik dan mereka kafir, tapi Allah menyebut memakai kata al-mujrimun atau al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ada perbuatan syirik, perbuatan musyrik, ya, perbuatan syirik yang melakukannya disebut, orangnya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik, asyirk. Nah, itu sama dengan al-kafir, orangnya al-kafirun, yang melakukannya orang-orang kafir, perbuatannya al-kufru, kekafiran. Jadi orang yang melakukan perbuatan kafir atau kufur, atau orang yang melakukan perbuatan syirik, semuanya adalah orang-orang yang berdosa, dan nanti Allah akan membalas mereka, ya. Dan ada ayat yang lebih penting di sini, bahwa kalau manusia sudah mulai berbuat zalim, di saat itulah Allah akan membalas. Di saat itulah Allah akan membinasakan mereka. Itu berlaku untuk umat-umat terdahulu. Kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW agak sedikit berbeda. Perlakuan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan perlakuan Allah kepada umat-umat para nabi yang ada sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada. Tadi ayatnya dibaca oleh Pak Amir, ya, di dalam surat apa itu Pak Amir? Akhir surat apa itu? Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat apa itu? As-Saffat, ya. Ya, As-Saffat itu di sana disebutkan, ya. Jadi kemudian kata Allah, setelah Allah menceritakan kepada orang kafir Mekah, orang kafir Mekah,
ya melalui Nabi Muhammad SAW Allah suruh Nabi bacakan ayat ini. Sungguh-sungguh kami telah binasakan generasi-generasi sebelum kalian. Ingat itu. Lama dzalamu, ketika mereka telah berbuat zalim. Perbuatan zalim apa yang mereka lakukan? Kok sampai Allah membinasakan, menghabisi mereka semuanya? Sebagaimana umat kaumnya Nabi Nuh oleh Allah dihabisi semuanya. Tidak ada yang dibinasakan semuanya, tidak ada yang hidup kecuali yang beriman saja. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang notabene jumlahnya cuma puluhan saja. Cuma beberapa orang. Ya, hanya tidak mencapai 100 orang. Nah, ini sebenarnya masih lumayan nih, ada beberapa puluh orang ya. Terus demikian juga umat Nabi Lut, ya, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh semua dibinasakan. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Syirik, kafir, dan yang ketiga sudah datang kepada mereka Rasul-Rasul Allah dengan membawa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti, tapi mereka tidak percaya, mereka tidak mau beriman, tidak percaya. Nanti kami balas mereka. Nah, setelah itu Allah bercerita lagi. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Tsumma kemudian ja'alnakum kami telah menjadikan kalian wahai umat Muhammad khalaifa sebagai khalifah fil ardi di bumi. Khalifah di bumi. Manusia ini adalah khalifah Allah di bumi. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, Allah nyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ingatlah wahai Muhammad ketika telah berkata Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun sesungguhnya aku ini akan menjadikan fil ardi di bumi khalifatan satu khalifah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia, tapi sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti. Pengganti siapa? Khalifah Allah, sebagai pengganti Allah untuk membimbing manusia seperti yang Allah kehendaki, menuntun manusia dalam kehidupan ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, kepada umat Nabi Muhammad SAW Allah pun menyatakan, kemudian kami telah menjadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai khalifah di bumi mim ba'dihim sesudah mereka, dari sesudah mereka. Ada sesudah umat-umat para nabi sebelumnya dibinasakan oleh Allah, lalu datang umat Nabi Muhammad SAW yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan dengan para khalifahnya Rasulullah atau khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah menjadikan para khalifah di muka bumi ini? Untuk apa Allah menjadikan ada pemimpin di antara manusia di muka bumi ini? Ada pemimpin yang disebut raja, ada pemimpin yang disebut presiden kalau zaman sekarang. Untuk apa sih itu? Dalam Al-Quran sudah disebut. Nih, linanzura kaifa ta'malun. Linanzura supaya kami melihat kaifa bagaimana ta'malun kalian berbuat beramal. Jadi ketika orang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang merupakan pemimpin di antara manusia, mulai dari pemimpin yang paling tinggi kalau zaman sekarang adalah raja atau presiden atau perdana menteri, ya, sampai kepada para pemimpin-pemimpin di bawahnya, selama mereka punya rakyat, maka Allah akan melihat bagaimana para pemimpin itu berbuat, beramal ketika dia menjadi pemimpin. Akan dilihat oleh Allah itu. Demikian juga saya berdiri di majelis ini, ya, untuk saat ini saya memimpin antum semuanya di sini mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan berusaha mengamalkannya sesuai dengan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Itu juga nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu gak sampaikan yang ini? Kenapa kamu tutup-tutupi yang ini? Kenapa ini yang kamu sampaikan? Kenapa yang itu tidak? Itu akan dituntut nanti kita. Saya lebih berat tanggung jawab daripada Anda semuanya. Ya, makanya saya ya kadang-kadang seperti orang marah apa seperti orang jengkel, ya harap maklum. Saya bukan Rasul. Nabi Muhammad SAW aja pernah jengkel kok. Pernah anyel kalau kata orang Solo. Pernah ya kalau jengkel sini bahasa ini apa nih Pak Agan? Apa ya? Hah? Jengkel juga ya. Jadi pernah jengkel ini orang kasih tahu kok pada ngeyel ya ini ya. Tapi enggak apa-apa.
Adanya orang yang ngeyel akan menambah saya pahala, diingatkan lagi. Ngeyel lagi, diingatkan lagi. Ketika saya mengingatkan saya dapat pahala, antum berdosa. Saya dapat pahala. Nah, makanya ya teruskan aja, saya teruskan juga gitu ya. Nah, setelah Allah berbicara tentang ini, di belakangnya Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Setelah Allah bercerita kepada kita di dua ayat sebelumnya tadi bahwa orang-orang Mekah dinasihati oleh Allah melalui Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW agar mereka ingat itu pendahulu mereka yang sudah dibinasakan oleh Allah. Artinya kalau kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat para nabi sebelumnya, ya ini tidak mau beriman kepada para nabi-nabi Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada para nabi-nabinya dan kepada kitab-kitabnya yang dibawa oleh para nabi tadi, kamu tidak mau mengikuti beriman kepada kitab Allah kepada nabi Allah itu, Allah akan balas perbuatan kamu, Allah akan binasakan kamu sebagaimana Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Terus itu pemberitahuan dari Allah kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Nah, lalu pada ayat yang ke-15 ini sama, Allah memberitahu lagi kelakuan orang Mekah pada waktu itu. Perhatikan saudara sekalian, ini kelakuan orang Mekah zaman dulu, nabi kita masih hidup. Nabi masih hidup loh itu. Masih di awal Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, kepada umat manusia, pada orang-orang Arab pada waktu itu. Allah menyuruh Nabi membacakan ayat ini. Wa idza dan apabila atau dan ketika, idza bisa diartikan apabila boleh, diartikan ketika juga boleh. Ya. Wa idza dan apabila atau dan ketika tutla, kalau tutla artinya dibacakan, kalau tatlu membacakan, tatlu engkau membacakan, kalau tutla dibacakan, ya, kalau dia membacakan yatlu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablikum lafi dhalalim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu contoh yatlu ada di ayat itu. Yatlu dia membacakan, dia Rasul maksudnya. Ya, kalau di sini tatutlah. Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim atas mereka, maksudnya kepada mereka apa yang dibacakan, ayatuna ayat-ayat kami bayyinatin yang jelas itu, ya. Qala berkatalah, siapa yang berkata? Alladzina la yarjuna liqa'ana. Ini fiilnya, perbuatannya berkata, perbuatan orang itu berkata. Siapa orang itu? Alladzina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami. Ya, orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami siapa? Kembalinya ke depan sana, Pak. Ini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim.
Itulah ayat-ayat Alkitab yang penuh hikmah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ini belakangnya ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Ini Allah bicara tentang orang-orang kafir ini dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Lalu di ayat yang ke-7 Allah tekankan lagi, siapa itu orang-orang yang kafir? Orang yang kafir adalah ini, ayat 7, 8, 9, 10. Ini ayat yang paling penting dalam hizb ini. Ya. Innalladzi, perhatikan Pak. Kita seperti ini apa enggak? Kalau kita seperti ini, berarti kita seperti mereka. Innalladzina, ya kata Allah. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ada 4 sifat manusia yang tidak baik yang Allah sebutkan dalam surat ini, ayat 7, surat Yunus ayat 7, yaitu ini. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Jadi hidupnya ini dijalani dengan tidak ada harapan atau tidak mempunyai harapan, tidak berharap untuk bertemu dengan Allah. Ada orang beriman enggak begitu cara hidupnya. Orang beriman itu hidup, dia yakin bahwa nanti dia akan bertemu dengan Allah dan akan ditanyai oleh Allah, kamu diberi umur untuk apa? Kamu diberi badan yang sehat untuk apa? Kamu diberi kesehatan untuk apa? Kamu diberi harta untuk apa? Dari mana kamu peroleh? Dan kamu diberi ilmu untuk apa? Kita akan ditanya kita nanti. Itu. Nah, mereka yang kafir ini disebut Allah dengan sebutan alladzina la yarjuna liqa'ana. Itu orang kafir disebut dari ayat 1 sampai 6 tadi itu loh. Kan Allah bicara tentang orang kafir semua itu. Di ayat 7 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, 1, waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia, enggak ridho dengan kehidupan akhirat. Enggak ridho. Diajak ke akhirat enggak mau. Kalau diajak ke dunia mau. Urusan dunia jalan, hujan-hujan pun dia tempuh. Tapi urusan akhirat ngaji hujan, koler. Awas. Dulu kami waktu masih menuntut ilmu, saya dan teman-teman saya seperjuangan seangkatan, hujannya kayak apapun kami tetap berusaha datang. Pakai payung, jalan kaki, pakai sepeda. Saya pakai sepeda dulu, sepeda jengki. Nah, jalan. Ini saya bukan untuk pamer, tapi untuk menceritakan apa yang sudah pernah kami alami dulu. Jadi jalan kaki. Jalannya kira-kira antara saya dengan masjid itu dari sini sampai Nurul Iman lebih sedikit lah.
dari rumah Kebonan sampai Gumuk sekitar itulah. Pakai payung. Kalau sepedanya kempes pakai payung. Kalau sepedanya nggak kempes pakai sepeda. Daripada pakai sepeda pakai payung kan agak ruwet itu. Kalau enggak pakai mantol gitu. Jadi kalau kita untuk urusan dunia bisa semangat, apapun kita akan lakukan, maka demikian juga bahkan harusnya lebih daripada itu kalau untuk urusan akhirat. Tadi pagi saya bangun agak terlambat. Astagfirullahaladzim. Tumben aku enggak mendengar Pak Mang Idin teriak-teriak itu. Astagfirullahaladzim. Waktunya tinggal 18 menit ini, bisa belum sahur ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, cepet nggak pakai ngerebus air, bikin susu, bikin teh nggak pakai, udah makan apa yang ada situ, minum air putih, udah minum obat sesek yang perlu diminum, udah. Alhamdulillah sempat sholat sunnah, sempat baru adzan. Ya, jadi ya itu tadinya sudah mau malas, apa aku nggak usah puasa aja, masih minum obat ya, obatnya minumnya 2 kali, apa, ya sudah puasa, udah dahulukan Allah daripada yang lainnya. Berusaha begitu ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian masih mempunyai sifat layar juna liqa'ana, satu, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah sehingga beramal tidak untuk mendapatkan pahala dan tidak takut mendapatkan dosa, itu maksudnya begitu. Yang kedua, waradu bil hayati dunya, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia. Kalau urusan dunia semangat, urusan akhirat tidak semangat. Itu sifat orang kafir itu. Kita jangan pakai sifat itu. Ya. Yang ketiga, wa tama'annu biha, dan mereka tenang dengannya, mereka tenang dengan kehidupan dunia. Jadi kalau dunianya sukses, senang. Pilpres ada tanda-tanda kemenangan, senang. Pilpres calonnya dibully, marah. Nah, ini model-model orang yang itma'annu bil hayatid dunya atau itma'annu bid dunya. Tenang dengan dunia. Harusnya kita ini takut, gelisah kalau kita tidak bisa beribadah, kalau kita tidak bisa ngaji, kita tidak bisa beramal. Harusnya itu gelisah di situ, takut kalau nanti Allah akan menurunkan azab kepada kita. Tapi ada manusia yang tidak peduli tentang ibadah apa, dia nggak pernah menggubris, nggak sholat pun dia nggak takut, gitu. Ya. Dan mereka tenang dengan kehidupan dunia. Dunia didapat tenang dia, kalau dunianya lepas dia kejar lagi sudah. Ya, ini model orang kafir. Yang ketiga, 1, 2, 3 ini sudah ya, tenang dengan dunia. Yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka orang-orang yang lalai. Mereka lalai terhadap ayat-ayat kami, lalai terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi hidup ini tidak diisi dengan kegiatan membaca Al-Quran. Nah, kita jangan seperti itu ya. Apa kata Allah untuk manusia yang punya sifat seperti ini? Ulaika ma'wahumun nar. Dengan jelas sekali loh, ini ayat ini enggak usah pakai tafsir, jelas sudah. Ulaika, mereka itu wahai Rasul, ma'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka, bima kanu yaksibun, karena apa yang adalah mereka selalu usahakan. Usaha mereka bukan usaha untuk menuju surga, tapi usaha untuk bersenang-senang di dunia dan menuju neraka. Karena orang yang mutrofin, al-mutrofin, itu orang-orang yang disenangkan hidupnya di dunia, itu calon penghuni neraka itu Pak. Hati-hati. Dalam Al-Quran kata-kata mutrofin tidak banyak. Ya, tapi sudah baca di sana. Di surat Al-Waqiah itu ada itu, ya. Jadi ini mereka disebut oleh Allah sebagai penghuni, mereka adalah orang yang akan menempati neraka karena usaha mereka. Sebaliknya, orang yang baik adalah seperti yang Allah sebut pada ayat 9-10. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan menunjuki mereka, Allah Rabb mereka akan menunjuki mereka biimanihim, dengan sebab iman mereka, menunjuki mereka ke dalam surga maksudnya. Ini loh Pak. Yahdihim rabbuhum, ya
Allah Tuhan mereka akan menunjuki mereka sehingga mereka masuk fi jannatin naim, ke dalam surga yang penuh kenikmatan, yang tajri min tahtihimul anhar, surga yang mengalir dari bawah tempat-tempat mereka atau dari depan tempat-tempat istana-istana mereka di surga sana, sungai-sungai surga. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Seruan mereka di dalam surga hanyalah subhanakallahumma ketika mereka memerlukan sesuatu. Tidak lagi ini as'alukal jannah, ini as'alukal firdaus. Enggak, mereka sudah dari firdaus kok. Sudah ada dalam jannah. Kalau minta apa-apa cuma subhanakallahumma. Ya Allah, saya ingin makan. Apa kamu ingin makan? Saya ingin makan ini. Langsung datang sekitar itu juga. Enggak pakai lama. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan penghormatan mereka di dalam surga adalah salam. Jadi ucapannya ucapan yang penuh dengan keselamatan, atau ucapan assalamualaikum atau salamun alaikum dan sebagainya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir seruan mereka sesudah menikmati kesenangan surga bahwasanya ucapan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saudara, tadi saya bawa Anda ke sini ke ayat yang ke-6 ayat 7 ini ya, Pak. Ini saya mau menunjukkan kata-kata ini loh, Pak. Ini loh. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ini disebut oleh Allah di ayat yang ke-15 tadi. Ini loh. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin yang jelas itu. Ini kalau kita lihat penjelasannya, tafsirnya. Ini ada yang ketinggalan belum disampaikan tadi ya. Ini ini per huruf ya, per kata, per kalimah. Wa idza, dan apabila. Ini ada dua kata, ada dua kalimah. Wa sama idza. Wa disebut ini disebut al-wawu. Al-wawu sini berada al-wawu yang tugasnya istiqnafiyah. Wawu istiqnafiyah. Wawu permulaan kalimat. Terus idza, wa idza, dan kata idza itu dzarfu zamanin, dzaraf zaman. Jadi ini keterangan waktu. Wa idza, dan ketika. Nah, lebih tepatnya kita artikan ketika karena keterangan waktu. Ya, terus tutla. Ini mudhari mabni majhul lil majhul. Fi'il mudhari majhul. Ya. Dan apabila dibacakan, selalu dibacakan alaihim kepada mereka. Ini muta'alaqan enggak penting ini ya. Alaihim kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin. Ini hal, bayyinatin sebagai hal. Keadaan dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang Mekah itu ada ayat-ayat Al-Qur'an yang keadaan ayat itu adalah bayyinatin, jelas. Ya, ini tafsirnya. Saya berusaha menyampaikan ini semampu saya. Allah yang memberi kepahaman kepada antum semuanya. Ya, kalau saya nggak bisa memahamkan kepada antum, nggak bisa. Jadi wa idza alaihim, wa idza tutla alaihim, dan apabila tutla, ya, idza tutla, wa idza tutla, itu tutla maksudnya tuqra'u, ya, diperdengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an selalu. Wa idza tutla alaihim, dan apabila tuqra'u alaihim, maksudnya alal mustahziin, kepada orang-orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Siapa diantaranya? Orang itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah, konglomerat Mekah pada waktu itu. Orang kaya Mekah, orang paling kaya di Mekah. Wa ashabuh, ya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Kalau tafsir Al-Bawi mengatakan alaihi maksudnya ala, yakni musyriki Makkah, orang musyrik Mekah. Ya. Qala Muqatil, menurut ahli tafsir Muqatil, hum, mereka yang disebut dalam ayat ini, wa idza tutla alaihim, gitu kan. Dan ketika dibacakan kepada mereka bukan hanya satu mestinya. Makanya kalau dalam tafsir Ibnu Abbas disebut satu orang saja namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi menurut riwayat Qatadah, ini dari Qatadah, ya, mana tadi ini. Bukan Qatadah, Muqatil. Menurut riwayat Muqatil itu hum khamsatu nafar.
Mereka ada 5 orang. Siapa? Abdullah bin Umayyah Al-Mahzumi, disebut nama-namanya. Yang kedua, Wal Walid bin Mughirah. Yang ketiga, wa Mikraz bin Hafs. Ya. Kemudian yang keempat, wa Amr bin Abdullah ibni Abi Qais. Itu yang Al-Amiri. Yang kelima, Wal As bin Amir ibni Hasim. Kalau kepengen tahu siapa mereka, ya nanti kita bicara dalam sejarah siapa saja ini mereka ini. Perannya apa? Sebagai apa mereka? Nah, wa idza tutla alaihim ayatuna. Ini loh Pak, ayatnya berbunyi wa idza tutla alaihim ayatuna. Ayat kami itu apa? Al-Qur'an. Ini semua tafsir ini yang saya ambil ini tafsir Jalalain aja ini. Karena yang banyak dibaca oleh saudara kita di kalangan Nahdiyin. Mereka kalau baca tafsir ya tafsir Jalalain harus khatam. Harus khatam dan bagus sih tafsir itu. Dulu waktu saya mula-mula belajar itu diomongin sama orang-orang, tafsir Jalan itu tafsir paling dhaif itu. Ngapain baca itu? Padahal itu bukan. Tafsir Jalan itu karangannya ulama besar tuh, Muhammad Jalaluddin Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahali. 2 orang Jalal ini namanya Jalaluddin Al-Mahali dilanjutkan dengan Jalaluddin As-Suyuti. 2 orang Jalal ini makanya disebut Jalalain, 2 Jalal. Ini tafsir Jalalain, tafsirnya 2 orang yang bernama Jalal yang bersambung. Al-Mahali dari surat ini sampai surat ini belum selesai, dia meninggal, diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, gitu kisahnya ya. Ini tafsir Jalalain ini sama dengan tafsir yang lain. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an bayyinatin yang jelas. Nah, ini mubayyinatin, ayat yang Al-Qur'an itu jelas karena mubayyinatin bil amri wan nahi. Dia menjelaskan dengan perintah dan larangan. Ayat Al-Qur'an itu kalau tidak berisi perintah ya berisi larangan, kalau tidak berisi yang berita-berita yang jelas yang benar. Zahiratu halin, yang tampak, yang jelas keadaannya itu. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, perhatikan kalimat berikutnya, qalal ladzina la yarjuna liqa'ana. Qala berkatalah alladzina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami. Orang yang hidupnya tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah adalah orang yang hidupnya la yakhafunal ba'sa ba'dal maut wa hum mustahzi'un. Itu kata tafsir Ibnu Abbas. Orang-orang yang la yakhafunal ba'sa, mereka tidak takut kepada hari kebangkitan sesudah mati, ba'dal maut, wa hum mustahzi'un, dan mereka juga orang-orang yang mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang la yarjuna liqa'ana. Atau kalau dalam tafsir Jalan disebut la yakhafunal ba'sa, gitu aja. Orang-orang yang tidak takut kepada hari kebangkitan. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi disebut alladzina la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami adalah hum. Nah, ini salah ketik ini ya. Humus sabik. Mereka adalah yang sudah terdahulu. Zikruhum, penyebutan mereka yang sudah disebut di ayat-ayat sebelumnya. Yang qalu, mereka dulu pernah berkata lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta turidu, kata mereka kepada Nabi begini, in kunta turidu, jika engkau Muhammad turidu, engkau menginginkan an nu'mina, agar kami mau beriman bika kepadamu. Ini perhatikan ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dengan mengatakan kepada Nabi, in kunta turidu an nu'mina bika, jika engkau Muhammad menginginkan agar kami beriman kepada kamu, i'ti bi qur'anin ghairi hadza au baddilah. Gitu kata mereka begitu. I'ti, datangkanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, bi Qur'anin ghairi hada, dengan Quran yang selain ini, itu yang laisa fihi aibu alihatina. Muhammad, setiap kali turun ayat Quran kok
ayat-ayat yang kamu bacakan untuk mencela Tuhan-Tuhan kami sih? Kan ayat Al-Quran kan ini tadi kemarin itu dibacakan Pak Amir nih. Ini Pak, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aitumul lata wal uzza. Wah, ketika turun ayat ini marah mereka. Afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Apa pendapat kalian, hei orang-orang Mekah, terhadap Lata dan Uzza yang kalian sembah? Wa manata dan manat as-salisata yang ketiga, Tuhan kalian yang ketiga, al-ukhra yang lainnya itu. Apa menurut kalian, menurut pikiran kalian tentang Lata, Uzza dan Manat? Alakumudz dzakaru walahul unsa. Apakah pantas untuk kalian penyebutan laki-laki dan untuk Allah penyebutan perempuan? Kalian bilang malaikat-malaikat Allah perempuan. Kalian bilang Allah kok ya makanya menggunakan kata-kata perempuan terhadap apa yang berurusan dengan Allah. Tapi untuk Tuhan mereka pakai kata-kata laki-laki. Ya, karena orang Arab waktu itu lebih senang terhadap laki-laki, lebih senang kalau punya anak laki-laki daripada punya anak perempuan. Ya, kalau mereka punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kalau anaknya laki-laki dipelihara. Lalu kata Allah, tilka idang kismatun diza. Itu kalau begitu, kalau kamu mengatakan ya malaikat itu adalah wanita, sedangkan Tuhan kalian adalah laki-laki, itu adalah kalau begitu itu kismatun diza, satu pembagian yang tidak adil, satu pembagian yang tidak benar. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain dia Tuhan yang kalian kasih nama Lata, Uzza dan Manat itu kecuali asma'un adalah nama-nama yang samaitumuha kalian memberi nama kepada dia, antum wa aba'ukum kalian dan nenek moyang kalian, ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah menurunkan tentang dia dari satu dalil pun. Tidak ada dalilnya Tuhan bernama Lata, bernama Uzza, bernama Manat, tidak ada. Nama Tuhan itu Allah. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusul Azizul Hakim dan seterusnya, itu ada 99 nama Allah itu ya. Iyattabi'una illa dzann, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan. Jadi orang yang mengikuti, orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan selain Allah itu hanya orang yang berprasangka bahwa Tuhannya itu ya itu. Jadi bukan yang sebenarnya, hanya persangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang menyenangi diri-diri mereka, apa yang diri-diri mereka menginginkannya. Jadi yang mereka sembah ya, yang mereka sukai itu dan seterusnya. Jadi saya mau bawa Anda ke sana untuk mengingatkan bahwa orang-orang Mekah dulu pernah bilang begitu. Kami mau Muhammad berpercaya kepada kamu, ya. Tapi datangkanlah ya Muhammad bi Qur'anin ghairi hada, dengan Quran yang selain ini. Jangan ada yang laisa fihi aibu alihatina, tidak ada padanya celaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Jangan ada ayat-ayat yang mencela Tuhan kami. Itu satu. Tafsir Al-Baghawi, datangkan Muhammad Quran yang selain ini, yang bagaimana? Yang laisa fihi tarku ibadatal Lata wal Uzza wa Manat,
yang tidak ada di dalam ayat itu untuk meninggalkan penyembahan kepada Lata dan Uzza dan Manat. Jadi jangan kau sebut Tuhan-Tuhan kami Muhammad. Datangkan Al-Quran yang tidak nyebut Tuhan-Tuhan kami gitu loh. Paham maksudnya nih Pak, Bu? Ya. Yang walaisa fihi aibuha, yang tidak ada pada ayat itu celaannya. Terus wa illam yunzilhallahu, dan jika Allah tidak menurunkannya, fakul, maka katakanlah anta min indi nafsika, engkau dari sisi dirimu sendiri. Maksudnya Muhammad, kalau Tuhanmu Allah tidak menurunkan ayat yang kami kehendaki, ya sudah, kamu pakai sendiri tuh ayat Quran, tapi jangan suruh kami mengikuti kamu, kata mereka begitu. Jadi dulu Pak, orang-orang Mekah sudah pernah ada yang berkata kepada Nabi kita, mereka mau beriman, tapi datangkanlah ayat Quran, jangan yang seperti ini. Ini kami nggak cocok dengan ayat seperti ini. Datangkan ayat yang kami cocok dengannya. Persis kayak Bani Israel itu. Bani Israel disebut dalam surah Al-Baqarah itu, matahwa anfusukum. Mereka tidak suka kepada ayat yang tidak sesuai dengan selera mereka. Gitu ya. Ini sama, orang Mekah dulu juga begitu. Terus yang lebih parah lagi, mereka bilang begini. Aubadilah atau gantilah dia gitu. Jadi zaman dulu Pak, di masa Nabi kita masih hidup, sudah ada orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW langsung supaya mengganti Al-Quran ini. Dan sekarang hari-hari ini ada orang ngomong begitu, Al-Quran itu harus direformasi katanya. Masya Allah, berarti betul itu. Pokoknya Pak, semua sifat dan watak manusia yang baik maupun yang buruk sudah ada disebutkan dalam Al-Quran ini. Kita tinggal baca, lihat diri kita. Sesuai diri kita dengan yang jahat, berarti kita jahat. Ayat itu baik dan itu kita ada pada ayat itu, kita alhamdulillah seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat itu. Jadi mereka minta diganti Al-Quran. Terus bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok pagi ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.